Apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, Gampang itu kok. Tapi kalau itu mau menurut saya nggak dirangkul, tepat. Bang Sylvester, Anda enggak. jangan, Itu Anda kan Anda kalau pendukung seperti Ganjar, Anda ini harus siapapun ngomong yang gitu. kalah, Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak, tau nggak Sylvester? Anda ini sama seperti para buzzer yang menurut saya kurang cerdas. Enggak, ini bicara kepangan saya bilang komentar. Bagaimana Anda kalau menjawab orang itu? bicara sakit hati itu kurang cerdas. Bagaimana orang bahagia kayak saya sakit hati? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, Gampang itu kok. Tapi kalau itu mau menurut saya nggak tepat. Bang Sylvester, Anda jangan, Gini. Nggak. Anda kan orang pendukung Ganjar, saya tahu itu. Jadi gini, Anda jangan ini kita balik menggunakan ke- logika argumen. Itu Anda kan Anda kalau pendukung seperti Ganjar, Anda ini harus siapapun ngomong yang gitu. kalah, Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak, tau nggak Sylvester? Bang, nggak bisa loh. Anda ngerti nggak? Logika Anda rusak. Abang nggak usah. Anda uji argumentasi dari forum Purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Bukan gitu loh. Poinnya ada Itu nggak aja. sekarang? Itu ada bermanfaat nggak buat bangsa Masa kita? yang boleh Kalau bersuara kita cuma diadu domba 58% gimana? dari suara pendukung Prabowo Gibran? Inilah logika yang membuat Bang, kegelisahan kalau umpama berkembang. besok ribut-ribut, Anda mau tanggung jawab gara-gara No, ini. bukan tentang ya. itu. Saya anak merah putih, Anda saya nggak mau. jangan Baik. menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang Ya, pilpres. tahu. Kita punya tahu, tapi kan latar kesamaan belakang orang bikin dalam itu kan menolak nggak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup Ya, fakta memang secara salah konstitusional. secara Kita sepakat tentang ketatanegaraan poin kita itu. salah. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Mas Sylvester? Ya, saya hargain itu. Kalau umpama beliau ini kan juga timnya Ganjar, saya tahu pasti dia akan Nah, ngomong udah nggak begini. nyambung lagi. Tapi Di sini Udah kita nggak undang nyambung Mas lagi, Toto Audrey. sebagai pengamat, Bang nyambung, Sylvester. Audrey. dengan Anda berbeda ya. Saya melihat sesuatu dalam kerangka untuk membangun bangsa. Ya kan, kalau Anda kan Nggak nyambung, nggak bagian dari nyambung. resiko Ya. itu juga. Tadi Jadi juga wajar sudah disuarakan Anda oleh Mas nggak Toto nyambung. bahwa Bisa, Bang. tidak setuju juga dengan pemakzulan. Tapi mungkin begini, Bang Sylvester, yang dimaksudkan adalah pastikan ada argumen tersendiri. Tidak mungkin seorang purnawirawan TNI tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian bersuara seperti ini. Pasti kan ada alasan mungkin di balik itu. Ya, alasannya kan kemarin kan mereka kembali lagi ya. Ya, mereka kemarin juga tanggal 19 Maret 2024 ke KPU itu Pak Soeharto dan Sunarto itu memprotes bahwa Pilpres itu curang. Gitu loh, ada latar belakang. Jadi nggak bisa juga kita abaikan latar belakang mereka. Audrey, saya gitu boleh loh. jawab nggak Audrey? Ya, Mereka silakan. lakukan. Kalau Kecuali Sylvester ada poin-poin yang menggunakan bermanfaat buat logika bangsa, seperti kita ini, sepakat, kita rapat. Sylvester, kamu ingat nggak yang namanya tim Prabowo pun ketika kalah 2014-2019 melakukan protes ke KPU dan Bawaslu. Apakah Pak Prabowo dengan timnya kemudian pada saat itu dianggap bro. tidak punya hak bersuara? Paham, Anda nggak Pak nyambung. Prabowo, tadi belum Kita ada. bicara di sini, kita uji saja apakah Oke. argumentasi purnawirawan itu kuat atau tidak secara konstitusional. Jangan Anda bawa menang atau kalah. Itu yang akan menambah kegelisahan. Kita uji Pak Yunarto. Kita yang uji, terhormat, tapi ya. Anda jangan mulai dengan bahasa kalau Anda kalah Oke. pilpres, Kalau Anda gitu, tidak boleh Bapak-bapak, bersuara. sing- Itu udah ngawur. Bapak-bapak, singkat saja. Saya mau minta pandangan dari Bang Sylvester dan juga Mas Toto. Tapi Ya, Bang Sylvester dulu. kita Kalau uji begitu, sama-sama. bagaimana caranya biar isu ini tidak semakin menjadi bola liar dan akhirnya kita kan masih punya isu-isu lain ya, isu ekonomi, Udah jadi bola liar. isu lain sebagainya. Gimana caranya ini supaya tidak ada lagi nih isu pemakzulan ini? Atau Kalau buat diredam saya gitu, simpel. Mas Toto? Kalau buat saya, ketika Pak Prabowo bekerja dengan sebagaimana mestinya, memposisikan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin, Mas Gibran memposisikan dirinya sebagaimana mestinya secara konstitusional, itu menurut saya juga dia akan menjauhkan dirinya dari pemakzulan. Tidak usah takut dengan tekanan-tekanan politik apapun, dan tidak usah Oke. juga pendukungnya itu kemudian kebakaran jenggot dengan kemudian memilah-milah orang yang bersuara kalah pilpres atau menang pilpres. Itu yang menambah kecemasan dan menambah sebuah Oke, kontroversi. intinya
Kerja kita kayaknya mubazir aja, host. Gitu loh. Ya, kalau saya sih memang ya salut dengan Pak Anies ya, karena memang di waktu masih di era dia menjabat sebagai gubernur aja, LBP aja seorang menteri itu kan yang ya gimana paling siapa sih nggak tahu dengan LBP itu berani ditumbang dibikin Pak Anies gitu. Yang kemarin katanya emang Anies itu siapa sih, ujung-ujungnya apa kan? LBP kan keok juga kan. Nah gitulah, kita cari pemimpin itu yang benar-benar lah, yang benar, yang nggak pro kepada 9 cacing ya. Masuk partai aja Bang, Pak Anies. Kalau memang beliau masih mau berkompetisi di 2029, ya beliau lebih bagus masuk partai aja. Nah, kebetulan kan saya lihat ini yang PDIP ini kan yang sekarang yang minus kafir untuk bertarung di 2029. Menurutku PDIP bisa menjadi pilihan alternatif Pak Anies Bang. Karena begini, kalau beliau tidak berpartai, Assalamualaikum. agak sulit Ya, juga untuk Waalaikumsalam. Ditandu ya, Bang, karena ya. kan undang-undangnya masih harus lewat partai politik. Nonton. Oh Bang, Itu, oke, Bang. sebentar saya sambut dulu yang baru masuk Bang ini. Saya sebelum ke Cak Andi, saya sambut baru masuk dulu. Haji Saparudin, Bang Mardiko, Bang Ail. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Cuma kita mendengarkan Pak, terus dulu ngomongnya ke gitu. Lalu memahami kita lagi gitu. Ya, ditahan dulu Bang Al ya, Bang Al tahan dulu barang. Di mute dulu. Oke, saya ke Cak Andi dulu sebelum nanti ke Bang Haji Saparudin. Baik. Yang lain ditahan di mute dulu ya, yang lain di mute dulu ya, biar agak kondisi. Jadi ada satu gubernur mengatakan begini. Mas Gibran itu saya pikir cupu, ternyata suhu. Silakan Anda jawab sendiri. Yang mengatakan itu siapa? Nah, Itu adalah secara totoh brotoh demokrasi itu udah rusak. Saya katakan pencitraan itu. pencitraan awal Sudah, itu. itu saya nggak mau debat situ. Masalahnya nggak layak saya berdebatkan. Itu karena personality seseorang yang hanya untuk mencari kekuasaan, dan saya anti dengan masalah itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Anda tahu tidak? Ada 4 undang-undang di amandemen, 4 kali, ya. Dan 75 undang-undang dasar diacak-acak. Yang paling mencolok itu pemerintahan Jokowi. Pencetusan undang-undang cipta kerja itu. Maaf Bang, 77 Bang. Ya. Jadi bahkan beliau membuat perpu di masa terakhir pemerintahannya dalam waktu 5 tahun terakhir. Sebanyak 3 kali. Terakhir 2022. Saya kadang-kadang bertanya begini. Pak Anies masuk partai. Bang Anugrah, Pak Anies itu kalau bikin partai, tinggal angkat telepon, jadi itu barang. Ya, jadi itu barang. Tapi nggak begitu. Beliau itu ingat, beliau itu idealis, bukan pragmatis. Partai-partai pragmatis. Fakta itu. Pak Anies ingin menciptakan ruh demokrasi tentang idealis. Supaya dalam kompetisi pemilu ada fair and play. Ngapain Anies meminta partai? Mau masuk partai? Hanya untuk kekuasaannya begitu? Nggak ada itu. Saya yakin itu. Pak Anies tidak dicalonkan di 2009. Kenapa salah dia? Nggak ada beban. Permasalahannya apa? Regulasi kita itu belum diperbaiki, Bang. Saya lebih bersyukur Pak Anies itu tidak jadi presiden. Artinya Tuhan telah memberikan takdir yang baik. Jalan yang baik. Meskipun yang penguasa saat ini menggunakan cara seperti itu dianggap itu adalah kebaikan. Ya saya tidak tahu ajaran di mana itu. Diawali dengan segala hal kebohongan untuk kebaikan. Saya juga nggak tahu teori dari mana itu. Dan ajaran siapa seperti itu. Tetapi itu digunakan oleh rumus para politisi. Anies anti itu. Kalau kepingin ada regulasi independen, saya yakin fair and play. Nggak ada apa-apanya ini pasalnya. Bakal lima calon itu bakal putus itu. Kalau saya katakan fair play ya, akan menang kok independen. Coba ditarik undang-undang independen. Pilkada itu tarik ke presiden. Kalau berani. Mari kita taruh. Kan nggak begitu. Kita itu bicara apa ini? Kalau kita bicara negara itu, kita harus menciptakan pemimpin dulu. Pemimpin, bukan pemimpin yang mempertaruhkan nyawa saya, patriotisme, bukan itu. Ide, gagasan, ketegasan, itu yang dicari.
Kita tidak pernah belajar tentang hal seperti itu. Lalu kita punya hidden seolah-olah, ya kita harus, ya 10 tahun masyarakat itu dikancing perutnya itu. Hanya karena kebijakan brutal yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dan semua parlemen diem. Anda mau ngomong apa? Iya kan udah Lalu dapat kita, ini. bagaimana? Udah dapat ini kemarin, Cak. Mungkin udah dapat Ya sudah, aman lah. kembalikan lagi ke masyarakat. Makanya. Ya kan? Lalu muncullah tokoh-tokoh bangsa menyampaikan 8 butir. Tangkap itu. Tangkap itu orang-orang itu. Kalau berani. Artinya, res politika di saat Indonesia ini, publik itu sepertinya sudah dikasih ruang oleh pendiri-pendiri bangsa. Bagian daripada tokoh-tokoh sejarah bangsa ini. Oke, Cak, sebentar, Cak. Aku mau bertanya sama Cak nih dan abang-abang di dalamnya. Oke, kemarin di zaman kepemimpinan Pak Anies, dia berani melawan LBP itu. Masalah PIK ya. Berani itu dibatalkan itu. Betapa tegasnya kemarin LBP kemarin itu. Siapa emang itu si Anies? Ya, ujung-ujungnya apa? Akhirnya LBP kan tunduk sendiri kan. Kalah di dalam artian. Oke, mohon maaf. Kemarin sebentar, Cak. Nanti saya Cak boleh nanggap. Nah, kemarin di Pilpres kemarin hanya Pak Anies lah yang berani menyatakan akan mensahkan RUU Undang-Undang Perampasan aset. Ya hanya Pak Anies itu ya. Ya memang. Tapi ujung-ujungnya apa? Pak Anies memang kalah. Oke, karena kita mungkin saya pribadi saya udah tahu ya, makanya mungkin banyak yang takut kalau itu dijawab kalau Pak Anies jadi presiden, itu disahkan pasti banyak yang kena di dalamnya. Makanya oke, saya bertanya dengan Cak Gandhi dan abang-abang di dalam. Silakan untuk berpendapat seperti apa. Jadi kalau misalnya semua itu putusannya itu ada di presiden. Dia pemangku bangsa ini, dia panglima dalam negara ini. Dia bisa menentukan dan mengusulkan undang-undang. Siapapun pemimpinnya, Bang. Kalau undang-undang ini termasuk di dalamnya adalah birokrasi dan regulasinya tidak dirubah dan disentuh, saya berharap Pak Anies tidak usah nyalon. Biarkan aja. Ya memang hancur lah 2030. Bagaimana Anda menjalankan pemerintah bagaimana? Ya kan? Cuma habis di pidato aja. Dengan semangat slogan seperti itu. Tidak ada terobosan. Anda mau uji apa? PIK. Itu namanya kepala desa Kohot itu. Masih kemana-mana tuh pakai Rubicon itu. Bicara demokrasi kok begitu? Hah? Ini saya uji. Kalau you mengangkat demokrasi itu seperti apa? Satu contoh masalah itu. Diambil semua, turun ke lapangan menteri-menterinya. Nggak ada tuh. Katanya proses. Mana? Nggak diproses. Lepas. Pas, ya. Hah? Lalu orang-orang yang punya konglo-konglo yang selama ini selalu keluar masuk ke rumah Jokowi itu diundang sama Pak Prabowo itu satu meja. Kalian mau pakai dalil apa? Tapi kami bersyukur teriakan kami tentang revolusi ditengahi oleh purnawirawan, diangkat konsep itu, dibawa ke presiden. Kan begitu, Host? Iya. Mudah-mudahan aja presidennya peka. Ya. Kalau tidak peka, jangan salahkan revolusi akan terbentuk. Kita itu bukan pembenci Prabowo, bukan pembenci pemerintah. Ya, sebenarnya gini, Cak. Mereka ini mungkin nggak tahu, Cak. Kita ini garis keras Pak Prabowo di 2014-2019. Ya, kita itu begini ya, mohon maaf ya. Kita itu melahirkan pemimpin. Gitu loh, bukan mengikut pemimpin, salah karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Betul. Kalau you paham tentang demokrasi begitu cara berpikirnya. Ini kan kita kan didoktrin seolah-olah mengangkat pemimpin, mengangkat apa? Itu. Jadi hentikan politik-politik seperti itu. Kalau misalkan bicara masalah Anies, saya jamin Anies itu nggak bakalan calon kalau sistemnya seperti begini. Betul. Meskipun Gimana? PDIP. Ya pasti itu. Karena Saya ada 9 cacing jamin. di belakangnya itu. Saya tanggapin, Bang. Ya. Oke. Jadi kalau terakhir dari saya ya, kalau misalkan pemerintahan pusat ya eksekutif
itu kalau tidak bisa menjalankan amanah apa yang disampaikan para purnawirawan, wah, Cak, ini satu lagi Cak, kira-kira menurut Cak nih kan demo nih masalah undang-undang perampasan aset. Kira-kira itu disahkan Cak? Kalau aku nggak yakin itu Cak. itu agak sulit juga. Aku nggak yakin aku. Ya kan? Itu kan juga termasuk masuk bakal disahkan. 8 butir juga di situ. Ya kan? Jadi apa ya? Ya Maaf, memang saya izin turun dulu, kalau kita berbicara Bang. mengenai Terima kasih, pemimpin Bang. itu, Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. kita bicara masalah pemimpin itu tidak cukup dengan semangat, tidak cukup dengan niat, tapi coba diuji ide bibit gagasannya itu. Rakyat itu harus lebih aware ke situ. Rakyat itu harus lebih peduli itu. Karena keuntungan-keuntungan para satu golongan itu hanya untuk mereka. Ketika pemimpin berkuasa, ya mereka yang untung. Masyarakat tidak bisa mendapatkan hak kesetaraan hidup. Cak, Persamaan di dalam derajat masyarakat kan nggak ada apa. Kalau cuma saya tanggapi, presiden Mas. cuma Terus- bicara dengan lantang di mimbar-mimbar, tapi tidak mampu menyentuh undang-undang itu, saya rasa ya siapapun juga sekelas Obama aja masuk di sini juga gak bakal bisa. Iya. Terima Oke, kasih. ya. Oke. Kalau misalnya Anies tidak Bang RS mana Bang RS? Aduh Bang RS turun pula. Oke, tidak mau silakan. jadi calon presiden, ya tidak apa-apa. Ya artinya apa yang disarankan oleh abang itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anies mau maju di 2029, maka pilihannya adalah partai. Karena sistem ketatanegaraan kita seperti itu. Mau menunggu sampai merubah itu, mau sampai kapan? Metodenya seperti apa? Mau merevolusi, mau seperti apa dia punya skemanya? Mau revolusi berdarah, kan nggak mungkin juga. Belum tentu. Nah, itu kan perspektif Anda berdarah. Selalu tendensius seperti itu. Tidak, Bang. Saya tanya kan mau revolusi Makanya berapa? Anda itu harus seimbang gitu loh, Bang. Iya, Anda makanya itu tanya. dari itu tidak seimbang gitu loh. Bang, gini Bang. Kan kita bicara ini bagaimana caranya. Kenapa Ini kok saya lihat Anda mempunyai terbesit bahwa revolusi itu selalu berdarah? Saya mau tanya, kenapa?